Oke, selamat malam teman-teman semua. Shalom. Ibu Esti, Ibu Yeti, Ibu Marta, Alin. Bapak Pendeta John Sarbunan. Oke, praise God. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Luar biasa ya. Oke, marilah kita akan memulai ibadah kita malam ini dan kita sambut host kita yang luar biasa, Ibu Yeti Sulistiorini dari Kota Kediri. Dipersilakan Bu Yeti. Siap. Terima kasih. Terima kasih Bapak Pendeta kita, Bapak John Sarbunan MA. Dan juga salam buat Bapak Ibu semua yang terkasih yang sudah hadir di gereja CLCC di malam hari ini. Bapak Ibu semua yang terkasih, ini akan saya sampaikan untuk susunan acara ibadat gereja CLCC di malam hari ini. Untuk Bapak Ibu yang terkasih yang belum bisa hadir, mungkin saat ini sedang dalam perjalanan atau saat ini sedang sakit, Tuhan akan berikan kesehatan, dipulihkan. Bapak Ibu semua yang terkasih di sini, untuk susunan acara ibadat gereja CLCC online via Zoom hari Jumat pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Jumat tanggal 13 September 2024 pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat dan juga pukul 20 waktu Hong Kong, pukul 13 waktu Nederland. Ibu Yeti Sulistiorini dari Kediri dan juga untuk worship leader Pastor John Sarbunan MA. 3. Pembicara Pastor John Sarbunan MA. 4. Doa prophetik dinaikkan oleh Ibu Ong Gyokim dari Sidoarjo. Dan juga sorry Bu Yeti, itu mohon maaf itu ada sedikit kekeliruan ya. Iya. Jadi yang benar itu untuk doa profetiknya itu Ibu Atanasia Bu Lydia Eka yang pengumuman, maaf. Ya. Doa profetik Ibu Atanasia Pujiastuti Esti, pengumuman Ibu Lydia Eka dari Sidoarjo. Iya, benar. Doa berkat Pastor John Sarbunan MA dari Kediri. 7. Selesai. Bapak Ibu semua yang terkasih, susunan acara ibadat di malam hari ini sudah saya sampaikan dan selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Pendeta kita, Pastor John Sarbunan MA. Dipersilahkan. Oke, terima kasih Bu Yeti Sulistiorini, host kita yang luar biasa ya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan siapkan hati kita untuk kita memulai ibadah pada malam ini. Kita berdoa bersama Bapa, kami buka kebaktian ini dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Kau berkati dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, kita akan naikkan satu pujian bagi Tuhan Yesus ya di malam ini. Haleluya. Praise the Lord. Praise the Lord. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Dia adalah sumber kekuatan kita semua ya. Tuhan pengharapan kita yang kita kasihi. Haleluya. Terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik. Sama-sama nyatakan, ku kagum, hormat akan Engkau, ku kagum, hormat akan Engkau, Kau Tuhan,
Sungguh besar, sungguh mulia. Kau Tuhan Yang layak dipuji. ku kagum akan Engkau, One more time, sing it. ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Tuhan Yang layak dipuji. ku kagum akan Engkau, Yang layak Kau Tuhan yang layak dipuji. ku kagum akan Engkau, Kau Tuhan yang layak Dipuji. Here we go. ku kagum akan Yang kagum akan kebesarannya, berikan tepuk tangan bagi dia. Lebih dahsyat lagi selesai. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh ajaib, sungguh dahsyat, sungguh besar, sungguh mulia. Dalam segala kelemahanku, terbatas semua kemampuanku, Kau hadir, kuatkanku. Dalam segala kegagalanku, di titik akhir pengharapanku, Kau datang, pulihkanku. Ku letakkan semua bebanku, berserah padamu. Kekuatanku hanya dalam-Mu, Yesus perlindunganku, penolong yang setia, selalu ada bersamaku. Pengharapanku hanya dalam-Mu, Yesus kemenanganku. Nama-Mu berkuasa di hidupku. Mari belajar sama-sama pujian ini. Sama-sama katakan, dalam segala kelemahanku, terbatas semua kemampuanku. Thank you Lord. Kau hadir, kuatkanku. Dalam segala kegagalanku, akui, come on. Di titik akhir pengharapanku, Kau datang, pulihkanku.
tanganmu, mari sama-sama angkat dan katakan, ku letakkan semua bebanku berserah padamu. Ku letakkan semua bebanku berserah padamu. Mari akui, come on. Kekuatanku hanya dalam-Mu, Yesus perlindunganku, penolong yang setia, selalu ada bersamaku. Pengharapanku hanya dalam-Mu, Yesus kemenanganku. Nama-Mu berkuasa di hidupku. Nama yang menjadi jaminan dalam kehidupan saudara dan saya. Dengarkan. Dalam nama Yesus ku disembuhkan. Dalam nama Yesus ku dibebaskan. Dalam nama Yesus ku dipulihkan. Dalam nama Yesus ku diselamatkan. Come on, yang percaya katakan, oh, dalam nama Yesus disembuhkan, ku disembuhkan. Di dalam nama Yesus, yeah. Dalam nama Yesus
Angkat tanganmu dan katakan bersama, kekuatanku. Singing. Kekuatanku hanya dalam-Mu. Siapkan hatimu. Yesus, Kau menara perlindungan, kota benteng yang teguh, penolong yang setia, selalu ada bersama. In a bad time or good time, you are good. Pengharapanku hanya dalam Yesus kemenanganku. Yesus kemenanganku. Nama-Mu berkuasa di hidupku. Orang dunia di luar Kristus, mereka akan berperang untuk menang. Tapi tahukah saudara, kita sudah ada di dalam kemenangan yang sudah Tuhan sediakan. Janjinya Dia berkata, di hadapan lawan-lawanku Dia siapkan makanan, agar setiap musuh kita dapat melihat kita punya Tuhan yang besar. Pagi hari ini, apapun masalahmu, jangan takut, kau punya Tuhan yang besar. Apapun masalahmu, Dia jauh lebih besar dari masalahmu. Di dalam nama yang penuh kuasa, di dalam pribadi yang luar biasa, ada jaminan keselamatan, jaminan kemenangan. Buka kedua tanganmu sekali lagi. Mari naikkan pujian ini, katakan kekuatanku. Come on. Kekuatanku. Singing malam. Come on, ye highest. Yesus perlindunganku, penolong yang setia, selalu ada bersamaku. Oh, pengharapanku hanya dalam-Mu, Yesus kemenanganku. Come on. Nama-Mu berkuasa di hidupku. One more time. Sing this song. Come on. Kekuatanku, kekuatanku hanya dalam-Mu. Katakan Yesus, Yesus perlindunganku, penolong yang setia, penolong yang setia, selalu ada bersamaku. Pengharapanku hanya dalam-Mu, Yesus kemenanganku. Nama-Mu, nama-Mu berkuasa. Katakan nama-Mu berkuasa. Nama-Mu berkuasa. Nama-Mu berkuasa. Nama-Mu berkuasa di hidupku. Dalam nama Yesus ada kemenangan, ada pengharapan. Terima kasih Tuhan. Amin ya. Nama Yesus berkuasa selama-lamanya. Haleluya. Oke, praise the Lord. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan sama-sama mendengar firman Tuhan ya di malam hari ini. Dan doa ini akan dinaikkan oleh Ibu Atanasia Puji Astuti Esti dari kota Sidoarjo. Haleluya. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, Engkau tunggu baik, amat baik, dan teramat baik Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan, sehingga pada malam hari ini Tuhan kami dapat kembali bersembah sujud di hadapan Tuhan. Ya, Sucikan hati Yesus. kami mulai menghadap Engkau. Tuhan sudah memuji menyembah Engkau, dan tiba saatnya
Tuhan, kami duduk diam mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapilah hamba-Mu Pastor John yang akan membawakan firman-Mu. Pakailah Pastor John lebih luar biasa, lebih dahsyat lagi Tuhan. Dan apa yang dikeluarkan dari bibir mulutnya Tuhan, semuanya benar-benar daripada Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin, praise the Lord. Terima kasih Bu Atanasia, puji astuti esti. Haleluya. Oke, baiklah teman-teman semua, mari kita akan sama-sama ya merenungkan firman Tuhan. Selamat malam Pak Tirto, Bu Norma sudah hadir ya bersama kita malam ini. Oke, Bu Om Kyoki, Tuhan memberkati. Oke, saya cek dulu Ibu Om Giokim ada di mana, Bu Om? Di jalan apa di rumah? Oh, praise the Lord. Oke, baik Bapak Ibu sekalian ya, kita akan sama-sama. Ya, shalom Bu Om. Shalom. Ya, Bu Om di mana? Di rumah apa di jalan? Ada di mall. Ada di titik. Oke, baik. Nanti oke. Biar nikmati dulu. Ibu sambil dengar ya. Ya, oke, baik supaya Ibu bisa fokus, bisa konsen. Ya. Baik, terima kasih Bu Ong. Ya, nanti kalau gitu biar tempat yang tenang supaya biar lebih fokus ya. Oke, Ibu Lydia Eka ada di sana? Bu Lydia Eka? Ya, shalom Oke, Pak John. shalom. Di rumah Oke, Pak John. di rumah ya. Oke, baik. Ya. Ya, oke. Silakan Ibu Lydia Eka akan memperdengarkan ya ayat-ayat firman Tuhan malam hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Oke, ada yang tahu hari ini kita sudah tiba di serial yang keberapa malam ini? Oke, kita sudah tiba ya di serial yang ke-526 ya. Oke, haleluya. Oke, mari kita akan lihat ya. Tema kita malam hari ini adalah kemuliaan Allah dalam sukacita memberi. Saya ulangi sekali lagi ya. Kemuliaan Allah dalam sukacita memberi ya. Oke, ayo kita tanya sama-sama, apakah malam ini ada kemuliaan Allah dalam sukacita memberi? Ada. Amin. Pasti ada ya. Lalu bagaimana kalau ternyata tidak sukacita memberi, artinya dengan duka cita, dengan berat hati, terpaksa, apakah ada kemuliaan Allah di dalamnya? Nah. Jawaban tidak ada ya. Oke, jadi kemuliaan Allah dalam sukacita memberi. Jadi waktu kita memberi itu, kita sadar bahwa kita memberi ini, kita memberi untuk Tuhan ya. Beri dengan hati yang bersukacita. Baru engkau bisa lihat pemberianmu itu akan sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Dan kalau Tuhan sudah berkenan menerima persembahan pemberianmu itu, apa susahnya Tuhan untuk memberkati saudara-saudara sekalian ya? Apa susahnya untuk Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit, membukakan pintu sorga untuk mencurahkan berkat dalam kehidupan saudara dan saya? Jawabannya tidak susah ya, tidak sulit Bapak Ibu. Tuhan begitu dengan mudahnya sanggup memberkati orang-orang yang memberi dengan sukacita ya, karena ada kemuliaan Allah di dalamnya. Oke, kita lihat dulu nats Alkitab kita malam ini. 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Siapa yang dikasihi Allah? Orang yang memberi dengan sukacita. Nah, orang yang memberi dengan sukacita ini karena dia tahu bahwa dia sudah banyak terima kebaikan Tuhan ya. Tuhan sudah mencurahkan kasih anugerahnya dalam hidup dia. Bahkan Tuhan sudah rela memberikan nyawanya sendiri sebagai tebusan untuk mati menggantikan kita sekalian. Jadi Bapak Ibu, itulah sebabnya saat dia ingat kasih kebaikan Tuhan, dia akan memberi dengan sukacita. Karena dia tahu apa yang dia beri itu tidak sebanding dengan apa yang Tuhan beri dalam hidupnya. Ya, katakan amin. Dan kabar baik adalah berkat memberi itu lebih besar daripada berkat menerima. Ya, saudara, orang menerima sesuatu berkat aja sudah senang. Nah, lebih besar berkatnya itu kalau saudara-saudara tahu memberi.
Jadi ketika engkau terima, engkau beri, engkau terima, engkau kasih kepada Tuhan. Nah itu berkatnya lebih besar dari engkau menerima. Ya, oke. Nah kita akan lihat bagian penting ini, saudaraku. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam sukacita memberi. Bilang sukacita memberi. Amin ya. Kenapa? Karena dia mengerti. Mengerti bagaimana, saudaraku? Dia mengerti bahwa Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Allah mengasihi siapa? Orang yang memberi dengan sukacita. Jadi Bapak Ibu sekalian, bukan masalah nilainya, bukan masalah besar atau kecilnya, tapi sikap hati saudara di dalam engkau memberi itu, Bapak Ibu. Memberi dengan sukacita, saudaraku. Memberi sedikit sukacita, memberi banyak sukacita. Tapi Bapak Ibu, pasti hasil untuk kita menuainya beda. Karena orang yang memberi sedikit, dia akan menuai sedikit. Itu adil ya. Orang yang memberi banyak, dia menuai banyak. Itu adil. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak memberi? Dia tidak akan menerima ya. Itu sebuah menjadi hukumnya Tuhan ya. Menjadi sebuah ketetapan Tuhan seperti itu. Oke. Dan mari kita akan lihat Bapak Ibu, ini dapat kita pelajari. Haleluya, kemuliaan Allah dalam sukacita memberi dapat kita pelajari dari 2 Korintus pasal 9 ayat 4 sampai 6, saudaraku. Nah, dari ayat-ayat ini Bapak Ibu sekalian, ini akan sangat membuat hati kita bahagia, membuat hati kita damai, membuat hati kita tenang, membuat hati kita sukacita. Anda tahu kenapa? Karena dari ayat-ayat ini kita akan segera menemukan ada 3 kebenaran ya. 3 kebenaran yang mengajarkan kita tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Bilang mengerti. Amin, saudaraku ya. Mengerti apa Bapak Ibu? Mengerti kemuliaan Allah dalam sukacita memberi. Karena masih banyak umat Tuhan, mereka memakai label agama, memakai label umat Tuhan, betul dia Kristen, betul dia di gereja, betul dia melayani. Banyak dari mereka yang tidak mengerti ada kemuliaan Allah dalam sukacita memberi. Tapi di sini di dalam ibadah CLCC ini Tuhan mau kita semua mengerti ya. Lewat firman Tuhan yang akan dijelaskan, disampaikan supaya ketika kita mengerti, kita pun bisa melakukan ya dengan baik. Nah, terkadang orang tidak bisa melakukan dengan baik. Kenapa? Karena dia tidak mengerti atau dia belum mengerti. Itulah sebabnya dia perlu diajarkan, dijelaskan sehingga dia bisa paham, dia mengerti, baru dia melakukan ya. Seperti itu. Oke, mari kita lihat siapa dia, Bapak Ibu, orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam sukacita memberi. Yang pertama, dia adalah orang percaya yang bagaimana? Yang pertama ini, dia adalah orang percaya yang mempersiapkan dirinya. Mempersiapkan diri sebagai apa, saudaraku? Sebagai orang yang murah hatinya bagi Tuhan, ya. Untuk menjadi orang yang murah hati itu perlu mempersiapkan diri. Ya, supaya dia benar-benar menjadi orang yang murah hati bagi Tuhan. Gak medit, gak pelit, gak kikir. Dulu memang seperti itu. Medit, pelit, kikir, ijir-ijiran. Tapi setelah dia mengerti akan firman, hidupnya berubah. Ya, gak seperti dulu lagi. Amin. Mari kita lihat ya, 2 Korintus 9 ayat 4. 2 Korintus 9 ayat 4. Supaya apabila orang-orang Makedonia datang bersama-sama dengan aku, jangan mereka mendapati kamu belum siap sedia, sehingga kami untuk tidak mengatakan kamu merasa malu atas keyakinan kami itu. Amin. Nah, jadi gini, Paulus itu mengerti bahwa orang-orang di Makedonia itu secara finance, keuangan, secara kekayaan mereka tuh orang-orang yang miskin. Bahkan Alkitab menyebutkan mereka sangat miskin. Tapi yang luar biasa yang mereka punya kelebihan, yaitu apa? Dalam memberi mereka itu kaya, ya, dengan kemurahan hati. Mereka suka memberi, walaupun mereka secara finansial, secara keuangan, ekonomi mereka miskin, bahkan sangat miskin. Tapi dalam hal memberi mereka kaya, Bapak Ibu, kaya dalam kemurahan hati. Nah, makanya Paulus itu, Bapak Ibu sekalian ya, dia beritahukan kepada orang-orang Korintus bahwa orang-orang Korintus juga mereka itu punya hal yang sama seperti orang-orang jemaat di Makedonia. Dan ini Paulus bangga kepada mereka sehingga orang-orang di Korintus ini mereka perlu mempersiapkan dirinya supaya kalau orang-orang Makedonia datang mereka lihat, oh ternyata orang-orang di Korintus juga orang-orang yang murah hati, orang-orang yang suka memberi. Nah, sama dengan kita semua malam ini ya, umat Tuhan di gereja CLCC. Saya percaya
Tuhan sedang berikan hati itu kepada kita sekalian. Kita memberi dengan murah hati, Bapak Ibu ya. Nah ini kita yang pertama, kita perlu mempersiapkan diri dulu. Kalau kita tidak mempersiapkan diri, maka Bapak Ibu kita belum menjadi orang yang bisa memberi dengan sukacita ya. Bisa memberi dengan sukacita itu dia perlu mempersiapkan dirinya ya. Sebagai orang yang murah hati di hadapan Tuhan. Itu yang pertama. Mari kita lihat yang kedua. Nah setelah dia mempersiapkan diri, baru yang kedua, saudaraku. Yang kedua itu dia mulai mengurus. Mengurus apa Bapak Ibu? Dia mengurus akan pemberian yang dia janjikan. Agar apa? Yang dia janjikan pemberian itu bisa tersalurkan dengan baik ya. Ini luar biasa. Jadi orang yang murah hati itu dia punya komitmen untuk memberikan sesuatu yang terbaik bagi Tuhan dan dia janji sama Tuhan bukan pada manusia. Dan itu dia urus Bapak Ibu supaya pemberiannya dia itu bisa tersalurkan dengan baik ya, tepat sasaran. Nah, kita lihat 2 Korintus 9 ayat 5. 2 Korintus 9 ayat 5. Sebab itu aku merasa perlu mendorong saudara-saudara itu untuk berangkat mendahului aku, supaya mereka lebih dahulu mengurus pemberian yang telah kamu janjikan sebelumnya, agar nanti tersedia sebagai bukti kemurahan hati kamu dan bukan sebagai pemberian yang dipaksakan. Amin. Amin. Jadi pemberian itu dengan kemurahan hati, bukan dipaksakan. Jadi itu diurus Bapak Ibu, supaya pemberiannya itu bisa tersalurkan dengan baik. Tersalurkan dengan baik kemana? Ke tempat yang sudah siap menerima ya persembahan pemberian itu yang dia janjikan. Amin Bapak Ibu sekalian ya. Saudara, saya percaya Tuhan pun gak eman-eman untuk memberkati kita sekalian. Ketika kita punya komitmen, kita punya janji pada Tuhan, kita mau beri yang terbaik bagi Tuhan. Dan kita urus itu, kita nggak tunda-tunda, kita nggak ulur waktunya. Sehingga akhirnya Tuhan pun sanggup memberkati kita sekalian. Katakan amin ya. Ini yang kedua. Nah setelah itu kita lihat siapakah orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam sukacita memberi. Yang ketiga ini dia, cirinya ya. Orang yang punya sukacita memberi itu, dia menabur ya. Menabur apa Bapak Ibu? Dia menabur benih yang ada padanya, Bapak Ibu sekalian ya, bagi Tuhan dengan sukacita. Haleluya. Nah kita lihat ya, 2 Korintus 9 ayat 6. 2 Korintus 9 ayat 6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Amin. Apakah saudara bisa lihat keadilan Tuhan ada di sini? Jawabannya ada. Orang yang menabur sedikit, menuai sedikit. Itu adil. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Amin ya Bapak Ibu sekalian ya. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak menabur? Ya tidak menuai. Itu adil Bapak Ibu. Alkitab berkata siapa menabur angin, angin itu kan kosong, sesuatu yang hampa ya. Tidak bisa dipegang, tidak bisa dilihat. Nah, orang menabur angin artinya dengan tangan kosong kau datang pada Tuhan, maka dia akan menuai badai. Wow, badai itu lebih dahsyat, lebih hebat, ya, lebih benar-benar menakutkan dari angin ya. Angin itu aja bisa membuat orang dalam keadaan sudah bisa sakit, Bapak Ibu sekalian. Nah, apalagi badai, Bapak Ibu. Ya, saudara terkasih Tuhan, ini penting ya. Jadi menabur apa? Menabur benih, Bapak Ibu sekalian. Jadi benih apapun yang kau berikan kepada Tuhan sesuai dengan ukuran yang kau berikan, dan itu juga akan menentukan apa yang akan engkau dapatkan nanti ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat kalau gitu apa hasilnya. Hasil yang pertama bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia juga siap, bilang siap. Siap apa Bapak Ibu? Siap memberi dan dia tidak malu kalau dia ketemu dengan orang yang murah hati ya Bapak Ibu sekalian. Jadi orang Korintus ini mereka nggak malu, mereka nggak merasa minder kalau orang-orang Makedonia datang dan ternyata mereka lihat, oh rupanya orang-orang Korintus juga mereka punya hasrat yang sama, punya kerinduan yang sama, mereka memberi dengan murah hati ya. Itu mari kita lihat ya ayatnya 2 Korintus pasal 9 ayat 4. 2 Korintus 9 ayat 4, supaya apabila orang-orang Makedonia datang bersama-sama dengan aku, jangan mereka mendapati kamu belum siap sedia, sehingga kami untuk tidak mengatakan kamu merasa malu atas
Ya. Atas keyakinan kami. Atas keyakinan kami itu. Amin. Amin ya. Jadi orang-orang Korintus ini mereka nggak malu kalau orang-orang Makedonia datang, ternyata mereka lihat, oh ternyata apa yang Paulus cerita itu benar, bahwa orang-orang Korintus juga mereka suka memberi, suka menabur, dan ternyata disaksikan oleh orang-orang Makedonia, iya benar sekali. Jadi orang Korintus nggak sampai malu ya Bapak Ibu. Dahsyat ya. Ini firman Tuhan dibukakan bagi kita semua di malam hari ini. Dan mari kita lihat hasil yang kedua. Bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi, saudaraku? Dia menjadi orang yang murah hati. Murah hati dalam apa, saudaraku? Dalam hal apa? Dalam hal dia memberi bagi misi pelayanan ya, sebagai bukti kasih dan bukan karena paksaan. Ayo kita lihat ya, dari 2 Korintus 9 ayat yang kelima. 2 Korintus 9 ayat 5. Sebab itu aku merasa perlu mendorong saudara-saudara itu untuk berangkat mendahului aku, supaya mereka lebih dahulu mengurus pemberian yang telah kamu janjikan sebelumnya, agar nanti tersedia sebagai bukti kemurahan hati kamu dan bukan sebagai pemberian yang dipaksakan. Amin. Suatu pemberian yang dipaksakan itu Tuhan tidak kehendaki ya. Tuhan mengendaki kita memberi itu dengan sukacita, dengan enjoy Bapak Ibu ya. Sehingga Tuhan juga dengan sukacita, dengan senang hati memberkati kita sekalian ya. Amin. Dan kita lihat yang terakhir, hasil yang ketiga. Oke, nanti Ibu Ong akan berdoa buat kita ya. Apakah memungkinkan di sana? Oke, kita lihat yang ketiga ya. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa terjadi? Dia dapat menikmati. Menikmati apa Bapak Ibu? Dia menikmati tuayan ya. Tuayan pada ukuran taburannya. Jadi di sini ada yang ukurannya menabur sedikit, yang menuai sedikit, menabur banyak, yang menuai banyak. Mari kita lihat ya. 2 Korintus 9 ayat 6. 2 Korintus 9 ayat 6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Amin. Amin ya. Jadi semua itu ada takarannya masing-masing, saudaraku. Karena apa yang kau beri, apa yang kau tabur, itu juga akan kembali kepada dirimu, Bapak Ibu sekalian ya. Kita memberi, kita akan diberi. Kita memberi sedikit, kita menuai sedikit. Memberi banyak, kita menuai banyak, Bapak Ibu ya. Tidak memberi, tidak menuai. Jadi itu, saudaraku. Ini sebagai timbal baliknya seperti itu ya. Jadi jangan takut Bapak Ibu, sukacita memberi itu kepada Tuhan tidak akan membuat kita jatuh miskin atau kekurangan ya. Malah Tuhan semakin memberkati kita semua. Haleluya. Apakah nanti Ibu Lydia Eka mau ada kesaksian? Nanti kita akan dengarkan ya. Oke, Bu Ong Kyokim di sana apakah mau berdoa buat firman Tuhan malam ini, Bu Ong? Ya. Ya, silakan Bu Ong bisa berdoa ya buat firman Tuhan yang sudah kita dengar. Ya. Haleluya. Bapak kami yang surga, Ya, kami Yesus. datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih firman yang begitu indah. Biarlah firman Tuhan jadi kekuatan, juga menjadikan contoh buat kehidupan kami anak-anak emas Tuhan. Biarlah Tuhan kami saling mengasihi, saling memberi. Kami selalu saling menabur. Ya, Yesus. Biarlah kami menuai untuk berkali-kali lipat ganda Amin. kata. Dalam nama Yesus. Karena Engkau tahu Tuhan, biar kami menabur dengan cucuran air mata. Ya, Yesus. Tapi itu semua kembali Tuhan Amin. kepada kami. Yang kami dengan segenap hati mencari Engkau, Engkau tidak pernah membuat kami kekurangan. Yes. Engkau selalu memenuhi Tuhan. Dalam rumah tangga Tuhan, anak-anakmu semuanya Bapak. Biarlah Tuhan tuli-tuli kami akan dipenuhi dengan melimpah dan Amin. Dalam melimpah. nama Yesus. Tuhan kami percaya kuasa menjadi nyata buat kami dalam kehidupan kami Bapak.
Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya dan mempunyai iman sedikit sekali apapun itu Tuhan. Dimanapun Tuhan kami berada, Engkau memberkati kami, Engkau selalu memberikan Tuhan kekuatan dan kesehatan buat kehidupan kami sehari-hari. Biarlah Tuhan apa yang kami kerjakan selalu Tuhan, anak-anak kami juga Engkau buat berhasil. Kami percaya Tuhan Engkau mengasihi kami dan sukses semuanya Tuhan, anak cucu mantu kami, dan Engkau selalu memberkati anak cucu kami juga Bapak. Kami percaya Tuhan karena firman itu janji ya dan amin, dan firman adalah Engkau sendiri. Firman adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan-jalan kami, supaya kami Tuhan mendapatkan Tuhan berkat-Mu yang berlimpah-limpah pada malam hari. Tuhan kami percaya Tuhan Engkau urapi Pastor John yang sudah memberitakan firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau tambah-tambahkan hikmat harifat untuk Pastor John, Engkau memberkati Pastor John. Dimanapun keluar masuknya Pastor John juga Engkau menjaga, melindungi. Amin. Juga pendampingnya Bu Sinta, Engkau juga memberkati apa yang dikerjakan Bu Sinta dapat berhasil, dan saudara-saudaranya. Kami percaya Engkau memberikan kekuatan dan kesehatan juga buat Bu Sinta dan ketiga anaknya. Semuanya Tuhan selalu ada persediaan tempat rumah-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkaulah Yehova Jireh. Kau tidak akan membiarkan Tuhan anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan. Engkau pundi Tuhan yang kosong, Engkau penuhi malam. Ya Yesus. Di Amin. dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya anak-anak-Mu dalam tangan. Dan kami berdoa pada jam petang malam hari ini di dalam nama satu, nama-nama yang ajaib dan nama yang penuh kuasa, yang ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kami bersyukur dan sudah berdoa malam kehadiran-Mu ya Bapa. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Bu Ong Giokim untuk doa yang sangat indah. Selamat menikmati Bu Ong Giokim ya. Menikmati kebahagiaan bersama keluarganya. Salam buat Nathan dan Indah ya. Ya, salam. Oke, salam Bu Ong. Terberkati. Ya, praise God. Kembali kepada host kita malam ini Ibu Yeti Sulistiorini dari Kota Kediri. Terima kasih Bapak Pendeta kita, Bapak John Sarbunan MA. Dan salam untuk Bapak Ibu semua yang terkasih, Shalom. yang sudah hadir mengikuti ibadat gereja CLCC di malam hari ini. Bapak Ibu semua yang terkasih, ini saatnya tiba doa profetik dinaikkan oleh Ibu Atanasia dari Sidoarjo. Dipersilakan. Makasih Bu Yeti waktu dan kesempatan yang diberikan pada saya. Shalom Bapak Ibu semua yang dikasih Tuhan Shalom. Yesus. Selamat malam. Bapak dan selamat malam. Nah, sekarang tiba saatnya kita akan menaikkan doa profetik bagi bangsa dan negara dan juga untuk gereja CLCC kita tercinta yang kita aminkan dengan air isi. Yes. Doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive.
Tidak ada korupsi, Yes. terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan, semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. Yes. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku Yes. bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Urapan, kuasa dan Yes. mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan Yes. gereja CLCC. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan Yes. ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di Yes. dalam pergerakan pendoanya. Amin. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar. Dan Yes. Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Amin. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Atanasia Puji Astuti Esti dari kota Sidoarjo. Tuhan berkati Ibu Atanasia. Amin. Terima kasih Pastor John Sarbunan MA. Terima kasih Ibu Atanasia yang cantik dari Sidoarjo sudah menaikkan doa profetik. Makasih Bu Yeti yang cantik. Sekarang untuk pengumuman disampaikan oleh Ibu Eka Lydia dari Sidoarjo. Dipersilakan Ibu Eka Lydia. Ya, shalom. Terima kasih Bu Shalom. Yeti yang cantik. Haleluya. Suaranya yang nyaring. Semua pada kangen kalau Bu Yeti nggak ikut Zoom. Amin, terima kasih. Shalom semuanya. Ya, Salam, salam. pengumuman Gereja CLCC dapatkan mujizat Tuhan bagimu dalam ibadah doa mujizat 1 jam setiap hari bersama Bapak John Sarbunan MA dan tim doa. Dimulai pukul 1, pengecualian khusus setiap hari Sabtu dimulai pukul 10 pagi ya besok. Masuk melalui Zoom live streaming, klik link di bawah ini. Dengarkan kesaksian mereka yang mengalami mujizat Tuhan. Doakanlah dan mari bergabung dan rasakan kuasa urapan Tuhan di ibadat CLCC pada hari Sabtu besok ya, 14 September 2024 pukul 10 pagi bertempat di Ibu Linda Effendi Palem Selatan 4 MC 68 Pondok Chandra Indah, Sidoarjo, Surabaya Selatan. Selanjutnya kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya dapat menghubungi Bu Sinta Nini Sulistiawati di 085964277805. Amin. Selanjutnya spesial Happy Birthday bulan September, itu tanggal 22 September 2024. Cucunya Ibu Joyce Putirai dari Sidoarjo. Kemudian tanggal 23 September Ibu Sandra Tikualu dari Jerman. Putrinya Bapak Ibu Bruri. 23 September Ibu Joyce dari Sidoarjo. 24 September Ibu Vita Michael Kuswandi. Menantunya Ibu Nini Herawati dari Surabaya. Persembahan kita ini dapat ditransfer
di nomor rekening BCA yang tertera di sini, bisa di screenshot ya kalau Demikianlah info Gereja CSCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai Maranatha. Untuk tambahan ya. Ya, silakan Bu Untuk tambahan ya Lydia. Pak John. Ya. Untuk Natal Gereja CLCC yaitu tanggal 15 Desember. Ya. Dan ini kita mulai menabung ya. Bisa menabung di Ibu Lince. Ya. Mungkin menabung 50 atau menabung 25, nggak apa-apa. Jadi waktu hari hanya nggak bingung gitu. Tiketnya 150.000 untuk satu orang, satu kepala ya. Anak pun dihitung satu kepala. Itu aja. Terima kasih teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oke, Bapak Ibu sekalian ya, dukung dan doakan ya acara Natal kita tanggal 15 ya. Itu jatuhnya hari Minggu sore Bapak Ibu ya. Dan saya rindu nanti saudaraku semua nanti pakai seragamnya, seragam warna merah, kalau ada merah pakai merah, kalau ada putih pakai putih, kalau ada hijau pakai hijau ya. Atau kalau ada warna emas, keemasan boleh pakai ya. Itu nanti kalau bisa yang pria nanti pakai dasi Bapak Ibu ya, dasi. Dan kalau bisa pakai jas ya, supaya nanti kalau kita nyanyi sama-sama itu kelihatannya bagus ya. Nanti kita akan latihan lagunya juga ya, Bapak Ibu sekalian ya. Oke, puji Tuhan. Dan jangan lupa besok kita akan ketemu saudaraku, dan nanti yang ikut lewat Zoom juga jam 10 ya Bapak Ibu, hari Sabtu. Jadi kalau hari Sabtu kita jam 10, selanjutnya Minggu sampai Jumat kita di jam 1 siang ya Bapak Ibu, supaya kita bisa lebih efektif ya. Sehingga pada saat habis ibadah, semua bisa berjalan dengan baik ya. Jadi pas ibadah offline selesai, ibadah online juga selesai ya saudaraku. Oke, kita akan memuji Tuhan ya dengan pujian itu. Apakah Bapak Ibu ada yang sudah menghafalkan? Nanti besok kita akan juga berlatih. Ibu Lydia Eka tentunya sudah siapkan ya. Untuk lagunya sudah di fotokopi dan juga sudah disiapin map ya. Sehingga nanti kita besok nyanyi sama-sama ya saudaraku. Dan ajak sahabat-sahabat terkasih yang dalam persoalan, pergumulan, supaya mereka bisa juga mendapatkan lawatan Tuhannya besok jam 10. Oke. Ya, kita akan pujikannya, kita nyanyi sama-sama. Doakan Bapak Ibu ada pasangan yang akan menikah bulan depan, Oktober, dan juga ada pasangan lagi yang akan menikah bulan Desember ya, dan juga bulan November. Kalau November itu lebih dari satu pasangan ya, ada beberapa pasangan. Dan nanti siapa lagi yang mau mendaftar, silakan bisa langsung hubungi Ibu Lydia Eka ya. Oke. Baik, kita akan pujikan pujian ini sama-sama di hadapan Tuhan. Nyanyi sama-sama. Mengangkat manusia serta
begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Nyanyi sekali lagi. Terima kasih buat kematian Yesus di atas kayu salib, telah menebus dosa kami dan segala penyakit disembuhkan. Dan Yesus berkata, sudah selesai. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Ya, kembali kepada host kita malam ini, Ibu Yeti Sulistiorini. Terima kasih Bapak Pendeta kita, Bapak John Sarbunan MA. Dan juga untuk Bapak Ibu semua yang terkasih, terima kasih sudah mengikuti ibadat gereja CLCC dari awal hingga akhir dalam keadaan sehat semuanya. Dan juga untuk tambahan dari Bu Eka, terima kasih Bu Eka Lydia untuk tadi Bapak Ibu semua yang terkasih, HTM itu 150.000, murah banget. Karena di tempat yang mewah. Ya, Bapak Ibu, kita hadir, kita rayakan perayaan Natal bersama keluarga tercinta kita semua. Bapak Ibu semua yang terkasih, itu nanti untuk dress code-nya ada putih, ada merah, ada hijau, ya. Dan bisa tadi warna emas atau kuning gitu, emas. Itu nanti Bapak Ibu tinggal pilih aja. Jangan disatukan ya, merah, kuning, hijau. Nanti jadi setopan ya. Jadi kita pakai putih, wah kelihatan cantik. Anggun semuanya, pakai merah, jadi ceria gitu ya. Pakai hijau, wow tambah memancarkan sinar yang bagus. Bapak Ibu semua yang terkasih, di malam hari ini untuk ibadat gereja CLCC sudah selesai dan saya kembalikan untuk terima kasih Bapak Ibu. Mungkin Bu Ang mau isi tambahan lagi? Oh tidak, terima kasih. Terima kasih untuk Bapak Ibu semua yang terkasih. Sekarang saya kembali. Oke. Sekarang saya kembalikan lagi kepada Bapak Pendeta kita. Oh ya, ya bohong. Oke. Baiklah Bapak Ibu sekalian, mari saudara-saudara yang percaya kepada Tuhan. Siapa yang hari ini dalam keadaan sakit, letakkan tangan kiri saudara di bagian tubuhmu yang sakit dan arahkan tangan kanan saudara di depan layar monitor. Dan imani apa yang saya doakan malam ini, kuasa Tuhan akan turun atasmu. Karena ketika saya mulai berdoa, engkau sedang terkoneksi dengan sumber kuasa, sumber mujizat, sumber kesembuhan, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Di dalam nama Yesus, aku melepaskan hari ini. Dalam nama Yesus, roh kehidupan masuk dalam dirimu.
supaya engkau hidup, imanmu hidup, pengharapanmu hidup, kasihmu hidup, kesetiaanmu hidup dalam nama Yesus, ketaatanmu hidup, dan mujizat Tuhan hidup dalam dirimu, dan kuasa Tuhan hidup dalam dirimu di dalam nama Yesus. Jadilah engkau sehat, engkau sembuh, engkau pulih, engkau kuat, engkau menang. Aku berkata untuk Ibu Puspita dalam nama Yesus. Siapapun yang sakit malam hari ini, dalam nama Yesus, kuasa Tuhan juga bekerja menjamah. Juga untuk cucu Ibu Indriani, ya Tuhan, anak Tuhan Eleanor, dalam nama Yesus. Tuhan sudah sembuhkan dia, dan kami percaya anak Dave Samuel juga Tuhan sudah sembuhkan dia. Orang tua siapa yang punya anak atau cucu yang sakit, atau suami atau istri yang sakit, atau mertua yang sakit, imani bersama dengan saya. Kau terima hari ini aliran kesembuhan mengalir atas mereka di dalam nama Yesus. Jadilah engkau sehat, engkau sembuh, engkau pulih, engkau kuat, engkau menang di dalam nama Yesus. Bukan cuma fisik yang disembuhkan, tapi keuanganmu yang disembuhkan, ekonomimu disembuhkan, bisnis karirmu disembuhkan, kebahagiaan dalam rumah tanggamu disembuhkan Tuhan dalam nama Yesus. Kami doakan Alin, kami berdoa dalam kuasa Tuhan menolong dia, kuasa Tuhan membuat terobosan-terobosan keajaiban di dalam nama Yesus. Aku berkata roh kehidupan turun atasmu, sehingga membangkitkan kau menjadi seorang pemenang dalam nama Yesus. Untuk Albert, untuk Aldo, semua kami percaya kuasa Tuhan menolong mereka. Terima kasih. Ini doa kami kepadamu. Kami percaya Engkau sudah mendengarkan doa kami di hari ini. Mari Bapak Ibu sekalian, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan, semua pelayan-pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian dalam pelayanan malam ini, Ibu Yeti Sulistiorini, oh Tuhan, untuk ya Tuhan juga Ibu Atanasia Puji Astuti Esti, Ibu Ong Kyokim, Tuhan memberkati semuanya, Ibu Lydia Eka, juga Tuhan memberkati dalam nama Yesus, untuk Pak Tirto, untuk juga Alin, untuk juga ya Tuhan Bu Marta, untuk juga ya Tuhan Ibu Puspita, Ibu Tuhan Yesus Meliawati, Ibu Sinta, semua diberkati Tuhan malam ini. Ibu Ong Kyokim juga diberkati Tuhan. Doakan cucunya Carlos yang sedang ada di Aussie, serta dia lindungi, bentengi. Tuhan jauhkan dari orang-orang yang tidak baik, yang tidak benar. Tuhan kirimkan dia orang-orang yang baik hati, yang selalu memperdulikan, memperhatikannya. Di dalam nama Yesus, studinya, untuk pekerjaannya, karirnya sudah Tuhan tolong. Terima kasih Bapak. Ini doa kami kepadamu. Mari Bapak Ibu, kita angkat kedua tangan kita. Berkati kebaktian besok pagi subuh, dan besok pagi jam 10 di Surabaya untuk tatap muka, dan juga berkati kebaktian besok malam, dan juga sampai hari Minggu. Tuhan memberkati semuanya dalam perlindungan Tuhan sempurna. Terima kasih. Ini doa kami kepadamu. Terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya terima berkat, terima kuasa, terima mujizat. Sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih Pak Amin. Jon. Terima kasih Bu Yeti. Ya Pak Tirto, Terima kasih berkati semuanya. ya. Semangat Pak Tirto. Terima kasih. Praise the Lord. Mana Bu Normanya Pak Tirto? Terima kasih Bu Lagi itu Pak, Atanasia. lagi ada kegiatan Oh ini Pak Tirto di rumah apa di jalan Pak? di ini nunggu Pak, nunggu Bu itu. Oh masih Nunggu tunggu Bu Norma Iya. ya. Oke sukses ya Pak Iya. Tirto sama Bu Ya, Norma makasih ya. Pak John. Tuhan berkati semuanya. Ya, makasih Pak John. Ya terima kasih Pak Tirto. Sampai jumpa besok Pak Terima kasih Tirto. semuanya. Ya, Ya. John. Ya Tuhan berkati semuanya. Bu Lydia Eka, Bu Atanasia. Memberkati ya. Ya, sampai jumpa lagi. Sayonara. God bless you. Shalom. Ya.